Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita kali ini adalah kebaktian persiapan perjamuan kudus dalam rangka hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita siapkan hati pikiran kita dan kehidupan kita seutuhnya, agar pada saatnya nanti kita dilayakkan untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Mari kita siapkan hati. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kiranya salam sejahtera dari Tuhan Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada saudara-saudara. Amin. Kita pujikan Kidung pelengkap Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa justru di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, Bapa telah memberikan waktu bagi kami sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu yang ingin mendengarkan dan menerima sabda-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa roh terang-Mu, agar kami mampu mencerna, menghayati apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami sehari-hari, lebih-lebih di dalam rangka kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Kami persembahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca dari Injil Matius 25. Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang demikian bunyinya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak milik Tuhan, konsep tentang raja adalah konsep yang syarat dengan keagungan. Seorang raja adalah seorang yang memiliki kekuasaan atas banyak orang. Hidup di istana yang mewah dan sabdanya adalah hukum yang tertinggi. Raja Bolkiah dari Brunei Darussalam umpamanya yang konon merupakan contoh seorang raja modern dan kaya, sehingga mampu membangun sebuah istana dengan lebih dari 1.000 kamar. Dan memiliki rumah-rumah mewah di kota-kota besar antara lain di London, Paris, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Di samping itu dia masih memiliki berbagai jenis pesawat jet pribadi yang siap diterbangkan kemana saja raja ingin pergi. Memang saudara, raja-raja dunia sekarang ini sudah semakin sedikit dan kekayaannya juga sudah semakin terbatas. Karena apa? Karena munculnya berbagai raja modern tanpa wilayah kerajaan, tetapi sangat berkuasa karena uang mereka. Umpamanya Raja komputer Bill Gates, Alan Lawrence dari Amerika dulu, Lim Siu Liong dari Indonesia, dan lain-lain. Seorang raja itu berkuasa dan kuasa itu menurut pakar sosiologi yang namanya Anthony Giddens merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, bahkan dengan menghalalkan berbagai cara. Bila dibandingkan dengan gaya hidup raja-raja di dunia ini, saudara, tentu saja Yesus Kristus tidak ada apa-apanya. Gaya hidup Yesus yang dikisahkan dalam keempat Injil dalam Perjanjian Baru sama sekali tidak level dengan gaya hidup seorang raja. Asal dari desa kecil Nazaret, ayahnya hanyalah seorang tukang kayu, ibunya seorang ibu rumah tangga. Lingkungan di mana beliau tinggal juga masyarakat miskin. Ketika beliau masuk di Yerusalem dan pernah disambut banyak para penggemarnya, beliau hanya naik keledai beban dan bukan kuda perang sebagai lambang keperkasaan. Satu-satunya yang membuat Yesus dapat nilai plus adalah kemampuannya untuk membuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, mengusir para hantu, dan membangkitkan orang mati. Kuasa untuk ini, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, memang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja dunia dimanapun dan kapanpun.
Namun sekalipun Yesus tampil kere dan bagaikan tunawisma, kita semua umat yang percaya mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja yang menentukan seluruh kehidupan dan hidup keberadaan kita. Bahkan beliau adalah Sang Alfa dan Omega, Wahyu 22 ayat 12. Demikian pula Rasul Paulus bersaksi, Yesus adalah kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 10. Dengan demikian hal Yesus Sang Raja itu memang memiliki kekhususan. Dan kekhususan itu tidak dapat dipahami dengan menggunakan kacamata dunia ini. Sebab seperti sabda Yesus kepada Pilatus, Yesus adalah Raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Jemaat milik Tuhan, jadi apakah hakikat kerajaan Kristus itu? Kristus bukanlah Raja yang memerintah dengan kuasa dan kekuatan yang memaksa, melainkan Raja cinta dan pelayanan. Dan menurut nubuat Nabi Yeskel, Kristus adalah Raja Gembala yang memelihara domba-dombanya. Yeskel 34 ayat 11-16. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Raja Gembala yang berkenan meninggalkan istana surgawinya dan bergabung dengan rakyatnya, yakni manusia, yang menderita dan hidup seperti mereka dan merasakan sendiri dalam tubuhnya penderitaan, perjuangan, keputusasaan, bahkan kematian seorang manusia. Oleh karena itu, cukup orang membuka mata lebar-lebar dan menggunakan rasa hati dan iman, maka kerajaan Allah itu terbentang luas di hadapannya. Ketika penderitaan itu menjadi kenyataan, ketika terjadi suatu kemanusiaan yang tidak dapat berkembang karena ditindas oleh kekuasaan yang tidak adil, hadirlah Kristus yang meraja. Sebab seperti disabdakannya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, luntang-lantung sakit, kamu memberi air, pakaian, penghiburan, dan persahabatan. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Oleh karena itu, musuh kerajaan Kristus adalah setiap pemerintahan, setiap kekuasaan dan kekuatan yang menghasilkan kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan. Dan itulah ketidakmampuan manusia untuk memekarkan martabat manusia. Ketidakmampuan manusia memperbaiki standar hidup manusia. Ketidakmampuan manusia memanusiakan manusia, khususnya bagi mereka yang tidak sanggup menolong dirinya sendiri. 1 Korintus 15, 25 sampai 26. Jemaat milik Tuhan, Kristus memanggil orang beriman untuk terlibat membangun kerajaannya. Apabila di zaman modern sekarang ini kerajaan Kristus itu sudah dekat di sekitar kita dan bahkan pada setiap saat hadir dan nyata karena bantuan-bantuan media massa seperti televisi, koran, internet, dan lain-lain. Begitu dekatnya sehingga memberikan tantangan bagi orang-orang untuk mengulurkan tangan guna mewujudkan kemurahan hatinya. Keterlibatan kita untuk mewujudkan kerajaan Kristus
Menebarkan kasih dan pelayan harus langsung. Supaya apa? Supaya Kristus tidak sampai memodifikasi tegurannya seperti kepada orang-orang cuek di sebelah kirinya tadi. Ketika aku lapar, kamu membentuk panitia dan mendiskusikan kelaparanku. Aku di penjara, kamu diam-diam masuk kamar dan berdoa supaya aku dibebaskan. Aku telanjang dan kamu berdebat apakah ketelanjanganku itu sesuai dengan nilai-nilai kesopanan atau tidak. Ketika aku sakit, kamu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu sehat. Aku luntang-lantung dan kamu berkhotbah tentang perlindungan dan kasih Tuhan yang melimpah. Kamu kelihatan saleh dan dekat dengan Tuhan, namun aku tetap kelaparan, kesepian, dan tanpa teman. Jemaat milik Tuhan, kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam diri kita umat beriman ketika kita mengulurkan tangan mewujudkan kasih kemurahan Tuhan. Ketika kita mengenal kebaikan hati yang tidak menghitung-hitung untung rugi guna menolong sesama manusia. Biarpun dalam hal-hal yang sangat sederhana, kita juga akan mengalami sukacita dalam menolong Yesus Kristus sendiri. Jemaat milik Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah proses perwujudan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus mencapai puncaknya. Sejak awal Kristus tampil dan berkarya, beliau selalu mewujud nyatakan kehadiran kerajaan Allah, baik melalui kata-katanya maupun melalui karyanya. Dan itu dilakukan selalu hingga mencapai puncaknya di Bukit Golgota. Saudara, pada akhirnya penghakiman sang raja ini tidak tergantung pada pengetahuan yang kita kumpulkan atau kemasyhuran yang telah kita raih atau harta yang telah kita kumpulkan, melainkan perbuatan baik apa yang kita berikan kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak milik Tuhan, inilah hal yang sangat penting yang kita harus hayati dan lakukan di dalam kita mengikut Kristus, menerima perjamuan kudus sebagai puncak karya Yesus mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan inilah yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Amin. Mari kita sejenak ambil saat teduh. Kita nyanyian pelengkap hitung jemaat 264 bait 2 dan 3. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh.
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih penolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, perjamuan kudus adalah tanda kudus, tanda suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umatnya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum datang ke meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita, pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita, pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh, kita berdoa sendiri-sendiri di dalam hati kita,
doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan dosa, dan nanti saya yang akan melanjutkan doa Bapak Ibu semuanya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Inilah kami, Bapa, anak-anak-Mu yang membawa dan membuka hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Tuhan menyelidiki apa yang ada dalam akal budi kami. Segala sesuatu yang pasti banyak cacat celah di hadapan-Mu. Namun demikian Tuhan, kami juga yakin bahwa Engkau berkenan mengampuni kami. Bersihkan hidup kami seutuhnya ya Bapa, agar kami mampu dan dimampukan untuk menerima kasih pengorbanan-Mu yang begitu agung, yang selalu kami harapkan di dalam kehidupan kami selaku pribadi dan selaku keluarga. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak akan undur dari kehidupan kami. Bapa di surga, terimalah doa penyesalan kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita terima berita anugerah yang demikian bunyinya. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah Bapa yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti yang difirmankan demikian. Oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jemaat disilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersukacita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita memuji namanya melalui Kidung Jemaat 224 bait 1 sampai 3. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar, ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergemar, suara-Mu dan hati-Mu berpadu puji Tuhan-Mu. Tuhan-Mu penebus
Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang dengan penuh sukacita mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikannya, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Bapa berkenan memuliakan nama Bapa melalui apapun yang mampu kami kerjakan dan mampu kami lakukan. Agar kerajaan-Mu semakin dilebarluaskan melalui apapun yang mampu kami persembahkan. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kami yang masih harus berusaha keras mengatasi pandemi atau endemi yang masih berjalan di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memberikan kekuatan lahir batin, roh kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami, agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan ini dengan jujur, adil, merata, sesuai dengan Tuhan kehendaki atas negara dan bangsa kami ini. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan menjadi alat di tangan-Mu untuk Tuhan sendiri yang berkarya menghapus tuntas virus-virus yang berbahaya yang selalu mengelilingi kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, lebih-lebih jemaat-Mu, jemaat Malang ini. Kiranya Tuhan berkenan diam selalu di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Memberikan kekuatan dan roh kebijaksanaan bagi para pelayan-Mu. Mulai dari saudara kami pendeta Legal Hendriawan sekeluarga, Bapak Ibu Penatua, diaken, dan juga para pangrigen kelompok, beserta keluarga mereka. Kiranya Bapa membimbing pelayanan mereka, supaya melalui pelayanan mereka benar-benar gereja-Mu dibangun dan didewasakan, nama-Mu dimuliakan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami masing-masing. Di dalam kami berkarya setiap harinya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Kiranya Bapa memberkati kami dengan roh kekuatan lahir batin, agar melalui pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan, Bapa melengkapi kami dengan apa yang kami butuhkan setiap hari secukupnya. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa, baik yang masih di dalam bangku pendidikan maupun yang sudah berkarya. Kiranya Bapa berkenan memberikan mereka kekuatan lahir batin, roh kebijaksanaan, mental yang teguh, supaya di tengah-tengah pergumulan apapun, mereka mampu tampil sebaik-baiknya sebagai putra-putra Tuhan sendiri. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami pohon, namun Bapa berkenan mengabulkan doa permohonan kami ini. Karena Bapa Maha Kasih. Bapa menghendaki kami selalu mengalami kehidupan yang bahagia, lahir batin. Dan kebahagiaan itu akan kami bagikan bagi siapapun yang Tuhan kehendaki. Demikianlah Bapa sembah syukur dan doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 258 bait 1 dan 2. Kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 466A bait 1 dan 4. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Biar pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Demikian Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak milik Tuhan, persiapan kita petang hari ini. Semoga kita nanti benar-benar mampu atau dimampukan menerima perjamuan kudus Tuhan dengan sukacita dan hormat. Terima kasih.